أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات خذ بالبداية والنهاية خليفة الله بخزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والخالات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. فصل في ظاهر adabi tilawatil Qur'ani, halaman 178. Faslun fi zahiri adabi tilawatil Qur'ani. Ini suatu pasal pada menyatakan yang zahir. Yang zahir itu maksudnya yang kelihatan nyata tentang adab membaca Quran. Jadi adab membaca Quran secara zahir itu apa-apa. Bermula adab membaca Quran itu amat banyak. Pokoknya ujar si amat banyak. Nah, ada betah lagi. Setengah daripadanya itu yaitu suci daripada hadasnya sendiri. Nah, ini tuh. Jadi baudo aja kita. Amunnya dalam keadaan hadas besar itu haram hukumnya. Tapi mun dalam keadaan hadis kecil belum haram lagi, cuma kada beradab. Amun dalam keadaan berhadis kecil baca Quran kada haram, tapi kada beradab. Berpahala lah aja berpahala. Tapi tak bagus, tak banyak pahala orang yang baudu membaca Quran pada kada. Tapi pulang daripada kada membaca, baik membaca pulang. Nah, itu pulang ya kalau. Dan setengah daripadanya itu. Jadi pertama tadi suci dari hadas, yaitu hendaklah ia membaca Quran itu dengan kelakuan yang beradab. Maksud kelakuan ini sikap perilaku yang beradab, seperti ia duduk menghadap kiblat. Nah, tapi ini yang anunya yang derajat lah. Arti derajat kan amaliyah terbagi dua ya, kalau semalam ada derajat ada hasanat. Derajat itu bila kita membaca amaliyah kita makin dekat dengan Allah, makin berparak lawan Tuhan, derajat narnya. Kalau kita beramaliyah kada bertambah dekat dengan Allah tapi pahala dapat saja, itu hasanat narnya. Nah, ini yang derajat. Nah, hendaknya beradab seperti ia duduk menghadap kiblat dan menundukkan ia akan kepalanya. Nah, tunduk kepala sambil baca Quran maksudnya. Dan hendaklah duduknya itu seperti duduk di hadapan gurunya waktu membaca. Dan jangan ia bersila. Nah, sangkut bertaannya. Jangan bersila. Ini yang derajat lah. Nah. Dan jangan ia duduk bersandar makinnya. Dan jangan seperti kelakuan orang yang takabur, bakacak pinggang baca Quran. Dan hendaknya sayuqiyanya duduknya itu duduk di dalam sembahyang waktu membaca tasahud awal. Nah, duduk tasahud awal itu yang bagusnya baca Quran. Jadi bila panat pindah ke posisi tasahud akhir. Imbah itu panat pulang ke tasahud awal pulang. Kayak itu caranya. Basila pang boleh ya? Kita ambil yang bisilagin ya kalau. Cuma mun bebi rangkang jangan. Nah, jadi ambil basilagin. Tapi mau kita basilah aja, berarti kita wilayah hasanat narannya. Amun hendak wilayah derajat, duduknya kayak duduk tasahud awal. Bermula yang terlebih afdal. Nah, jadi supaya kita jangan ngalih, supaya kau mengamalkan ilmu, barang 5 menit barang duduk kita tasahud awal pemulaan. 5 menit aja pemulaan. Nah, imbah tu ayo aja hendak gaya bebas saja. Nah, itu. Yang terlebih afdal, ini bermula yang terlebih afdal kelakuannya itu dibacanya akan Quran itu di dalam sembahyang. Nah, itu yang paling bagus, paling banyak pahalanya membaca Quran waktu kita sembahyang. Maksudnya surah Fatihah ada kok dibanyakin lagi, imbah membaca Fatihah tuh ada surah loh kok. Nah, itu maksudnya di situ. Padahal
Maksud padahal di keadaan dia berdiri waktu membaca surah itu nah. Dan di dalam masjid pulang Abdul lagi, apalagi di parak imamannya pulang. Nah, tapi itu ada wayah yang hari Jumat lah. Disuruh orang jauh kena, wah ada sudah tempat-tempatnya di situ. Nah, berdiri di dalam masjid. Itulah setengah daripada amal yang terlebih afdal. Hari Jumat misalnya kita duduk masuk ke masjid hari Jumat sekitar ya jam 12 kurang berikan sudah 12 tuh. Nah, paparak adzan enggak. Nah, masuk kita ke masjid lalu sembahyang sunat tahiyatul masjid lalu surahnya membaca Al-Falaq lawan An-Nas. Quran itu Al-Falaq An-Nas tuh. Nah, dapat pahala yang afdal. Nah, kita tadi sudah tadi bilanya berjamaah imam mewakili membaca surahnya, bilanya seorangan qabliyah atau taubat tadi atau hajat tadi membaca juga tadi sudah lakukan, berarti kita sudah mengamalkan ini. Nah, itu maksud Quran di sini paling afdal, bukan berarti Quran itu berpanjang-panjang, kada boleh berpanjang-panjang mun saurangan. Nah, mun saurangan aja pindah berdiri tamat Quran ayo aja situ mun saurangan, tapi mun misalnya jadi imam nah itu jangan ambil yang paling handap aja. Tetapi jikalau dibacanya akan Quran itu dengan tiada mengambil air sembahyang, mbah bakantut baca qul huwallah misalnya nih kada baudu, atau dibacanya dengan berbaring berabahan, niscaya hasil pula pahalanya itu. Nah, berpahala aja alhamdulillah. Nah, ini pas ya kata Bapak kita melakukannya ada aja sudah ya Allah. Tetapi nah ada tetapinya pulang. Kurang pahalanya itu, kurang pahalanya. Kurang pahalanya itu daripada pahala yang terdahulu itu juga. Artinya mun abdolnya kayak pemulaan tadi itu bang, abdolnya itu. Seperti firman Allah Taala. Nah ini alasannya, nah dalilnya. Berarti berdiri bagus, berabah duduk silahkan juga. Tapi ada yang lebih abdolnya gitu nah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, artinya mereka itu hamba-hamba Allah yang ahli ibadah nih, yang menyebut akan Allah padahal mereka itu berdiri. Nah, arti menyebut ini ya termasuk sembahyang, berzikir naranya, dan padahal pula mereka duduk. Jadi ada berdiri, ada duduk, dan padahal pula mereka berbaring di atas lambung mereka itu. Jadi kita beribadah itu ada kalanya berdiri, ada kalanya berduduk, ada kalanya berabah. Paling afdal membaca Quran itu dalam keadaan sembahyang waktu berdiri, itu maksudnya. Maka bahwasanya dipuji oleh Allah Ta'ala atas sekalian mereka itu. Tetapi jadi yang mana orang yang beramaliyah berduduk, berdiri, berabah, berataan dipuji Tuhan karena termaktub dalam Al-Quran ini nah, termaktub berataan. Nah, tetapi mendahulukan akan sebutan itu, maksudnya yang berdiri dalam keadaan membaca surah waktu sembahyang, menyebutkan, mendahulukan ya Allah pada sebutan akan mereka itu yang menyebut akan Allah Ta'ala dengan berdiri. Nah, satu dulu berdiri pemulaan sampai sidin ya Allah. Kemudian maka orang yang menyebut akan Allah Ta'ala dengan duduk. Kemudian maka orang yang menyebut Allah Ta'ala dengan berbaring. Nah, itu maksudnya dalam surah tadi pemulaan yang Allah sambat itu yang berdiri. Maksud tafsir yang berdiri ini yang dalam keadaan sembahyang berdiri baca surah, dan berduduk masih dalam keadaan sembahyang juga. Duduk nih imbah itu hanya barabah. Nah, ini mah di luar sembahyang kan. Jadi urutan menyambut Tuhan tuh nah mana berdahulu? Karena kayak innallaha Allah berdahulu, wa malaikatahu malaikat pulang ya kalau. Nah, kayak itu sebutan-sebutannya itu nah. Nah, kayak itu orang yang baca Quran ini yang paling abdal tuh yang berdiri dalam sembahyang karena pemulaan paling disambut Tuhan. Imbah tuh orang yang berduduk masih dalam sembahyang. Nah, imbah nih itu pulang hanyar yang barabah. Amun kita dalam di luar sembahyang bagus berdiri, bagus berduduk, bagus berabah, bagus berduduk. Nah, ini pembicaraannya dalam sembahyang tadi. Nih, misalnya di luar sembahyang bagus berdiri kah, berduduk kah, berabah kah? Bagus berduduk engkau itu pemulaan tadi yang duduk tasawuf awal tadi. Nah, itu bagusnya di luar sembahyang. Dan kata Sayyidina Ali
Ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ujar Sayyidina Ali, man qara'al Qur'ana wa huwa qa'imun fi sholati kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanatin. Wa man qara'ahu wa huwa jalisun fi sholati falahu bi kulli harfin khamsuna hasanatan. Wa man qara'ahu fi ghairi sholatin wa huwa ala wudu'in fa khamsun wa isruna hasanatan. Wa man qara'ahu ala ghairi wudu'in fa asyru hasanatin. Artinya barang siapa membacakan Quran, jar Sayyidina Ali, padahal ia berdiri dalam sembahyang, niscaya adalah baginya dengan tiap-tiap satu huruf itu dibalas 100 kebaikan. Nah, kayak alhamdulillah, alif 100 kebaikan, lam 100 kebaikan, total japian situ. Nah, dan barang siapa membacakan dia Quran padahal ia duduk di dalam sembahyang, maka adalah baginya dengan tiap-tiap satu huruf itu dibalas dengan 50 kebajikan. Dan barang siapa membaca akan dia Quran di dalam ketika yang lain daripada sembahyang, di luar sembahyang nih, padahal ada baginya air sembahyang dalam keadaan berwudu, tapi di luar sembahyang, maka yaitu dibalas dengan 25 kebajikan. Satu hurufnya lah. Dan barang siapa membaca akan Quran dengan tiada air sembahyang, artinya yang babak antut, maka dibalas dengan 10 kebaikan pada tiap-tiap satu huruf. Satu huruf 10 kebaikan. Itu orang yang kada berwudu sekalinya. Ya kalau kan ada kita kalau bila satu huruf 10 aja. Itu orang yang kada berwudu tuh. Amun yang berwudu tadi berapa tadi? 25 kah? Nah, kali aja tapi yang bayar berapa? Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wa tafsilu fi miqdaril qiraati annahu in kana minal abidin as-salikin bi tariqil amali fala yanbaghi ayam qusa an khatmataini fil usbu'i wa in kana minas salikin bang bi amalil qalbi wa durubil fikri aw minal mustaghilina bi nasril ilmi fala ba'sa ay yaqtasira fil usbu' ala marratin wa in kana nafidzan li fikrin bi ma'anil qur'ani faqad yaktafi bi syahri bi marratin likasri hajatihi ila kasrati tardidi wa ta'ammuli. Artinya ujar Imam Ghazali lah. Nah, Imam Ghazali Bapak Andir Najasiden, bermula perceraian. Maksud perceraian itu penjelasan. Tulisnya di bawah penjelasan. Bermula penjelasan secara rinci pada qadar membaca Quran, ukuran membaca Quran seseorang itu. Jadi orang tuh kayak apa yang bagusnya baca Quran berapa banyak, yaitu bahwasanya jika ada ia daripada orang yang abidin. Nah, kada sembarang mengaku abidin, ada syaratnya. Syarat orang abidin itu nah, syarat disebut ahli ibadah, ada syaratnya sekalinya. Jadi orang yang termasuk abidin yang menjalani dengan jalan amal, artinya hobinya tuh beramal. Lah, syaratnya apa? Kalau disebut termasuk abidin, yakni orangnya ketujuh jalan membanyakkan ibadah, maksudnya ketujuh beribadah. Tapi ibadahnya ibadah yang zahir, abidin narannya tuh. Maka sayuqiyanya bahwa ia jangan mengurangkan daripada 2 kali khatam dalam 7 hari. Nah, ayo situ. Dan mesti mengaku aku ni abid tahulah je. Hati abid itu ahli ibadah. 2 kali kada tamat. Nah, baik kedua sama ngaku-ngaku beri diam ya. Ya kalau kan kita nih ya kan tereliminasi baratannya. Sekalinya orang ahli ibadah nih tuh syarat kau disebut aminal abidin, siang tamat sekali seminggu, malam tamat sekali seminggu. Jadi 2 minggu hitungannya, 2 minggu aja 2 kali seminggu, malam sekali, siang sekali. Titir ya Allah. Nah, jadi harap orang bahari juga pada wahini kalau sampai bahari harap ya Allah. Nah, dan jika ada ia daripada orang yang salikin, nah ini orang salikin nah. Orang salikin ini sebenarnya lebih hebat daripada abidin sebenarnya lah. Tapi mereka itu menjalani dengan segala amal yang di dalam hati. Nah, mereka tuh fokusnya selain pada zahir, mereka lebih fokus kepada membaguskan hati, memperbaiki hati, membersihi hati, itu salikinarnya. Nah,
dan dengan segala bagian-bagian daripada fikir. Jadi inya banyak berpikir, memikirkan tentang sifat-sifat Allah, tentang perbuatan Allah di alam semesta ini, atau tentang hikmah dari perbuatan Allah, tentang kekuasaan Allah. Nah itu. Atau ada ia orang yang masgul, sibuk dengan mengajar ilmu. Nah, orang tadi sibuk mengajar ilmu yang memberi manfaat ilmunya tadi. Maka tiada mengapa, ujar Sidin, bahwa ia menyampaikan, maksud menyampaikan ini menghatamkan, tulis di bawah sudah menghatamkan di dalam 7 hari itu atas sekali hatam saja. Nah, jadi munnya Sidin ini sibuk mengajar, ya kalau mengajar sibuk dan Sidin tuh tapakurnya kuat, mau urus hati juga segala macamnya. Nah ini Sidin saminggu sekali kan Sidin tamat Quran. Ada kita ini kan mengajar kada ya kalau galing di rumah. Nah, kada ada bunyi tamat-tamatnya. Ini una. Ya kalau orang mengajar, nah. Tapi ini syarat yang sempurnanya bang lah. Nah, syarat yang sempurnanya. Jadi mun orang tuh sudah wilayah muallim, wilayah mengajar, itu seminggu tamat sekali Quran. Itu syaratnya. Mungkin itu sampai aku mengajar aja. Nah lah itu maksudnya ada apa? Terus jam ajar mau ada tamat ada masalah nggih. Tetap jam ajar. Dan jika ada ya orang yang luas pikir. Nah, ini bubuhan orang-orang yang lebih anu lagi nih. Luas pikiran pada memaham di dalam makna Quran, artinya mendalami khusus ilmu Quran yang lebih dalam, maka sesungguhnya cukuplah dalam sebulan itu sekali hatam aja, makin sedikit. Padahal orangnya levelnya tinggi nih. Kenapa aja? Karena yang dipikirkannya sudah Al-Quran berdahulu. Ini sekali pikiran kan sudah tamat Quran tuh. Orang itu. Ada wali Allah Ta'ala yang senapas tuh tamat Quran. Nah ayo, ini orang-orang yang makamnya tinggi. Kada percaya aku aja, terserah pian ya percaya kada makan ngerti juga. Ya kalau tapi dasar ada nang kayak itu senapas tamat Quran. Nah, karena orang sudah masuk ke wilayah tenggelam dengan asik lawan Quran itu. Jadi orang masuk wilayah paham lawan Quran tuh memahami bajur tamat noh itu. Ulun gitu juga. Al-Qur'anul Karim jelon. Nah, tamat sebigi. Nah cuma sekurang-kurangnya kita lah mengambil fadilat tamat Quran, baca qul huwallah 3 kali, tamat juga Quran. Nah kayak itu narannya sekurang-kurangnya daripada kadada lalu jatahnya. Ini pernah diamalkan oleh sahabat Nabi. Nah, jadi Siti Fatimah hendak kawin, lalu audisi para sahabat karena masing-masing hendak juga. Ada kisahnya ya kalau. Nah, jadi ujar Nabi syaratnya sebutin siapa pendahulunya tamat Quran itu yang berhak. Sekalinya Sayyidina Ali pendahuluan. Yang lain makam ada yang separuh sudah membaca. Sayyidina Ali pendahuluan kenapa? Sayyidina qul huwallah 3 kali. Nah, kalau diturut nih gini ya kalau. Maka jatah Sayyidina Ali ya Siti Fatimah ya kalau. Nah, tadahulu Sidin itu cerdik narannya ya kalau. Nah, cerdik. Apabila kita membaca Quran tamat sabukuan bapahala ganal. Membaca 3 kali qul huwallah pahalanya sama dengan tamat, kada berbeda pahalanya. Sama aja pahalanya. Nah, tapi jangan juga kada dibaca Qurannya. Nah, itu kada berbeda sama aja karena itu pada Nabi memadahi kayak itu. Barang siapa membaca qul huwallah 11 kali nang kaya inya tamat Quran 3 kali aja Nabi. Nah, artinya nang kaya berarti sama narnya kalau nang kaya nih tuh. Nah, itu. Karena besok itu jatah sarah Tuhan Tuhan pemurah orang ada kita pemalar dia kalau. Tuhan itu pemurah aja, terserah sidina Anak memberi pelipat ganda beri pahala terserah sidina Nah, dan adalah Nabi SAW menyuruh akan Sayyidina Abdullah ibnu Umar, anak Sayyidina Umar nih radhiyallahu anhu, bahwa ia membaca Quran di dalam 7 hari 1 khatam. Nah ini yang normal lah, yang bujur-bujur Quran yang kada qul 3 kali itu kada.
Nah itu seminggu sekali Jasidin tamat Quran disuruh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar ini. Dan demikianlah beberapa sahabat Nabi yang lain juga, bahwa ia membaca Quran di dalam tiap-tiap satu Jumat sekali hatam. Arti satu Jumat itu seminggu. Seperti Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan Sayyidina Zubair dan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Jadi masing-masing bila seminggu tamat nah itu. Nah, kita pang misalnya hendak jo tamat nih ketepang tadi caranya ada lain pada itu. Ada lain pada itu ada daya kalau baca ya Allah 3 kali. Jadi jangan menyerah kita, ada cara yang lain, ambil cara yang lain. Ada kawam menamatakan qul Allah barang tamatakan. Nah itu caranya. Jangan sampai aku kada pakai ini aja kada pakai orang juga. Nah, masuk putus asa naranya nang itu. Kada usah. Misal kita umur misalnya 99 tahun. Misal dan ada kabar esok meninggal dunia misal lah. Nah, jangan putus asa. Maka keadaan kita ini pulang kada bisa mengaji. Umur 99 tahun kada bisa mengaji misal. Ya kalau kayak apa aku aja belajar dulu mengaji. Nah setumat apa yang dipelajari? Baca qul huwallah, Al-Fatihah, pelajari bujur-bujur. Yang wajib-wajibnya aja dulu. Itu caranya. Umur sudah tua juga kita ya kalau. Nah kada usah belajar belagu. Umur 99 tahun belajar belagu. Fatihah bujur-bujur karena akan aksaranya. Makharijul hurufnya bujur-bujur itu hari-hari kita baca dalam sembahyang. Imban itu pulang qul huwallah punya surah-surah pendek. Al-Falaq, An-Nas. Amalkan naik. Umur sudah tua misalnya, jadi qul huwallah 3 kali sehari baca. Al-Falaq, An-Nas, Fatihah kanak-kanak. Dan Fatihah itu yang bagusnya kita membaca, guru kita mendengar. Jar guru kita pian bujur. Nah, itu yang bujur. Jangan sampai kita model kayak parasaku bujur aja peng ya. Kada boleh nah kita memparasaku nang itu. Caranya tuh nah. Karena guru ini bisa membijaksanai pian. Guru ini paham aja nyawa bujur, cuma jangan jadi imam lah Jasidin. Nah kan membijaksanai naranya ya kalau paham lah. Bukan berarti bujur harus jadi imam, kada. Kan ada pesan terakhir Sidin juga nang itu. Membijaksanai Sidin, yang penting sangkut aja tuh juga tuh untuk diri sendiri nang itu. Dan sambungannya pulang adalah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sidin memulai ia dalam membaca Quran pada malam Jumat, dimulai dari surah Al-Baqarah. Nah, malam Jumat surah Al-Baqarah sampai kepada surah Al-Maidah itu khusus malam Jumat Sidin. Dan pada malam Sabtu bersambung dengan surah An'am hingga kepada surah Hud. Dan pada malam Ahadnya pulang dengan surah Yusuf hingga kepada surah Maryam. Ini detailnya lah. Dan pada malam Isnin dengan surah Thaha hingga kepada Tasim Mim Al-Qisas Musa dan Fir'aun. Nah, apa itu Fir'aun itu kisahnya di situ menceritakan kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Dan pada malam Selasa dengan surah Al-Ankabut hingga kepada surah Shad. Dan pada malam Arba surah Tanzil nih hingga kepada surah Ar-Rahman. Dan Sidin menghatamkan ia akan bacaannya itu pada malam Kamis. Jadi mulai malam Jumat, tamatnya malam Kamis. Dan setengah daripada adab membaca Quran itu bahwa hendaklah ia dengan tartil. Nah ini penting benar tartil. Nah, yakni nyata bacaannya pada tiap-tiap satu huruf Quran itu. Jadi huruf per huruf itu jelas dibaca. Ada yang limpak miring, ada yang limpak bacaannya tak pengaruh bacaan sebelum membaca huruf ini tak pengaruh dengan huruf sesudahnya, atau tak pengaruh dengan huruf sebelumnya, atau dengan belimpakan naranya berbentuk itu taranjah. Nah, jadi jelas a al ha ham al ham. Nah, ya Allah, jelas huruf per huruf nang itu disebut tartil naranya. Jadi tartil tuh huruf per huruf jelas kita baca, kada yang samar aja kita. Walidzalika na'atat Ummu Salamah radhiyallahu anha qira'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idzan hiya tana'at qira'atahu mufassiratan harfan. Nah, Ummu Salamah ini sidin berkisah Jasidin
Artinya dari karena yang demikian itu mensifatkan, mengisahkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anhu akan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba ia langsung mencontohkan dengan mensifatkan akan bacaannya yang nyata, yaitu pada satu hurufnya, pada satu-satu hurufnya itu. Nah, Sidin langsung lawan hal kini aja Sidin. Dan kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, li'an aqra'a al-baqarata, tulian lah, li'an aqra'a al-baqarata wa ala Imran urattiluhuma wa atadabbaruhuma ahabbu ilayya, jangan ila dibaca, ahabbu ilayya min an aqra'al qur'ana kullahu hadrimatan. Artinya demi Tuhanku bahwa aku membacakan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, padahal aku tartilkan. Sidin dua surah, Sidin baca Baqarah lalu Ali Imran, tapi aku tartilkan ke Sidin jelas huruf per hurufnya dan aku pikirkan maknanya. Nah, sambil meresapi maknanya, maka itu terlebih kasih kepadaku, lebih aku ketujui Jasidin daripada aku membaca akan sekalian Quran tamat tetapi dengan bercepat-cepat. Nah, jadi bagusnya tartil. Mun bercepat-cepat tuh ya yang tadi kada tapi jelas huruf per huruf, kadang huruf satu dan satu kayak sarbo nih tuh. Nah, alhamdulillah langsung mana al manham ya kalau anunya mudah kayak sarbo nang kayak itu. Paham ya aku aja, pian yang paham orang nggak ada paham. Malaikat bingung aja mana aja malaikat yang hendak dibalas tuh huruf yang mana ini. Belum bisa lagi, setengah jam lagi. Dan setengah daripada adab membaca Quran itu sunnah dengan menangis. Nah, sunnah menangis nih. Jadi bila ada orang menangis jangan dipadahi penangisan nih kamunya nih aja. Jangan, nih sunnahnya. Karena sabda Nabi SAW, tapi menangisnya di luar sembahyang lah. Kalau dalam sembahyang makruh menangis toh. Apalagi sampai yang bergerak-gerak, ya. Itu sampai batal gitu. Apalagi sampai yang ya, batal sembahyang sudah kayak ini nih. Jadi hati-hati. Ini di luar sembahyang lah. Nah, amun dalam sembahyang menangis, apalagi terseduh-seduh bisa makruh bahkan bisa jadi haram. Jadi di luar sembahyang sunnah menangis. Di luar sembahyang utslul qur'ana fabku fa in lam tabku fatabaku. Artinya baca oleh kamu akan Quran serta kamu keadaannya menangis. Maka jika tiada kamu bisa sanggup menangis, maka berbuatlah olehmu menangis. Artinya ditetangisakan ya kita. Mengkadang kau menangis ditetangisakan. Dan kata Sayyiduna Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas ini Sayyidul Mufassirin, termasuk pimpinan yang pamulaan ahli tafsir Quran Sidin. Ujar Sidin, idza qara'tum sajadatan wa subhana fala tu'ajjilu bisujudi hatta tabku fa in lam tabki 'ainu ahadikum nah falyabki qalbahu. Artinya apabila membaca kamu akan ayat sajadah dan surah subhanan itu, nah kan itu kan ada kalau yang suruh sujud sajadah ya kalau, maka jangan kamu segera sujud kecuali hingga kamu menangis dulu. Nah, menangis dulu. Ini kan kita di luar sembahyang lah. Kita duduk baca surah sajadah ya kalau surah Al Tanzil, batamuan yang disunahkan sujud itu Nah sebenarnya di situ kita disuruh menghayati dulu, mudah kayak ada rasa sedih di situ menangis. Nah hanya sujud di situ. Maka jika tiada menangis mata seseorang kamu, maka hendaklah tangiskan akan hati kamu. Artinya sedih barang itu. Dan sabda Nabi SAW, inna hadzal qur'ana tanzilu bihuznin fa idza qara'tumuhu fatahazanu. Artinya bahwasanya Quran ini turun ia dengan duka cita. Nah, Quran itu turun dalam keadaan gembira. Nabi dalam keadaan perjuangan waktu Quran turun, perjuangan dan pengorbanan. Di situ Quran turun. Maka apabila kamu baca akan Quran, maka kamu baca dengan duka cita. Maksudnya rasa seduh, rasa sahdu kita ya kalau. Dan setengah daripada adab membaca Quran itu bahwa hendaklah memelihara akan hak segala ayat. Nah, jadi setiap ayat itu ada hak-haknya
dipelihara. Maka apabila membaca ia akan ayat sajadah, maka sunnah ia sujud. Dan demikian lagi sunnah muakkad sujud apabila ia mendengar daripada bacaan orang lain jika orang yang membaca itu sujud. Dan sekurang-kurang sujud itu bahwa ia menaruhkan ia akan dahinya pada tempat sujud. Dan yang terakmal, yang sempurna sujud itu bahwa hendaklah ia takbiratul ihram serta mengangkatkan kedua tangannya serta berniat, kemudian maka sujud ia serta takbir, kemudian maka bangkit ia daripada sujud serta takbir, kemudian maka ia memberi salam. Dan disyaratkan sujud itu seperti segala syarat di dalam sembahyang yang tersebut dahulu itu. Titik. Nah ini kisah sujud sajadah lah. Dan sunat ia di dalam sujud itu meminta doa dengan barang yang sepatutnya dengan ayat sajadah itu. Sedikit nah, jadi sujud sajadah nih tuh menurut kisah di sini tersirat bagi dua. Disunahkan pertama sujud sajadah yang dalam sembahyang. Jadi jasidin apabila dalam sembahyang kita jangan sujud kecuali imamnya sujud. Nah, kecuali kita walaupun kita mendengar kan bacaannya kita mendengar imamnya membaca nih. Tapi bila imamnya kada sujud jangan bersujud kita walaupun kita mendengar, kecuali si imam tadi sujud juga. Termasuk yang sini yang sujud tadi nih. Nah, bila imam sujud bila kita malam subuh Jumat ya Allah ternyata imam pada sujud, imam ini jah ngalih bener ya aku maka biasa sujud terus ya. Lalu pian sujud menggelunyor seorangan batal sembahyang pian, batal lawan gatal-gatalnya tuh batal sudah. Nah, ada boleh kita kecuali imam sujud hanya kita sujud juga. Nah sujudnya waktu dalam sembahyang nih tuh sujud kayak biasa yang pian sekali Allah. Jadi sunnah membaca Allah Akbarnya, cuma jangan mengangkat tangan. Yang dalam sembahyang nih kalau mengangkat tangan makruh hukumnya. Jadi mbah turun jangan langsung turun kayak biasa, tapi membaca Allah Akbar lah. Allah imam dahulu hanya kita, tuntung imamnya kita Allahu Akbar. Kada bisa bacaan yang khusus baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali sama aja. Nah, itu hanya naiknya langsung, jangan duduk istirahat, langsung aja Allahu Akbar terus akan naik. Imam membaca kita mendengari. Atau dalam sembahyang. Jadi sembahyang nah, ada ayat sujud sajadah Allahu Akbar. Baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Sudah tuntung berdiri ya Allahu Akbar. Kada usah yang kan ada kayak duduk istirahat ya lah. Atau jangan digawin itu duduk istirahat langsung ya. Itu amun di dalam sembahyang. Amun di luar sembahyang pian haratan duduk-duduk lah, haratan duduk-duduk misalnya lalu membaca surah yang ada ayat sajadahnya tuh kalau kada salah ada 14 rasanya lah yang kita sunahkan sujud sajadah tuh ada 14 kalau kada salah. Lalu disunahkan pian sujud kayak apa sujudnya peraturannya model kayak sembahyang juga, menutup aurat, menghadap kiblat, baudu sama nang kayak itu. Jadi mun kita dalam keadaan kada baudu menutup aurat kada kelihatan pusat misalnya nih kada boleh sujud sajadah walaupun di luar sembahyang tadi kada boleh, harus baudu dulu. Nah baudu dulu menghadap kiblat pulang sebab ceger sujud bang. Dan syaratnya membaca takbiratul ihram ini yang di luar sembahyang. Duduknya tasarah aja, hendak duduk basila boleh, duduk tasahud awal boleh, tasahud akhir boleh. Yang kada boleh babi rangkang berdongkok, nah kada boleh ham itu. Nah, lalu Allahu Akbar. Membaca Allah Akbar pertama itu termasuk rukun dalam sujud tilawah tuh. Mangkat tangannya sunnah. Nah, beda ke dalam sembahyang. Kalau dalam sembahyang jangan mangkat tangan. Mau di luar sembahyang jadi jerbian. Allahu Akbar. Nah, boleh nang kayak ini, boleh nang kayak ini. Nah, waktu membaca Allah Akbar berniat aku sujud sajadah sunat karena Allah. Berniat pun termasuk rukun. Nah, imbah ninto hanya sujud. Jadi imbah Allahu Akbar hanya sujud Allahu Akbar belum, jadi 2 kali Allah Akbar takbiratul ihram Allahu Akbar, sujudnya Allahu Akbar juga. Sujudnya sekali aja. Hanya dibaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Muka dah hafal yang sajadah wajhiyal lil ajin itu. Nah, hanya pulang imbah sudah sujud duduk kayak lagi. Duduknya tasarah kita aja tadi. Yang basila bisa, tasawuf awal, tasawuf akhir bisa. Cuma yang paling bagus duduk tasawuf akhir. Yang paling bagusnya. Lalu imbas sudah sujud baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali, lalu duduk pulang. Duduknya pun membaca Allahu Akbar juga, Allahu Akbar.
Nah, amun pian sambil berdiri boleh juga. Kalau sambil berdiri angkat tangan, sunat hukumnya kalau sambil berdiri boleh. Nah, hanya ditutup dengan salam. Salam sekali itu hukumnya wajib. Termasuk rukun sujud sajadah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tangan apalagi ini sunnah aja hukumnya. Yang kedua kali assalamualaikum sunnah aja hukumnya. Yang wajib yang salam pertama itu aja. Mudah kayak sembahyang juga itu. Itu caranya. Ada kawas sembarang mendengar ada kisah nih sujud sajadah menghadap kiblat kada sujud juga. Jangan. Apalagi sahur handap sujud juga. Nah itu tuh tata caranya lah. Ampun pang misalnya kita nih bauduh kada jelas kada kawa yang sujud ya Allah. Takana pian misalnya murajaah tempat-tempat itu. Hartan membaca Quran nih sambil duduk-duduk baca Quran. Tatamu yang ayat sajadah nih toh. Kayak apa caranya? Bauduh kada hanya bawa kantut baunya mendingur benar misalnya pulang. Nah kayak apa caranya? Baca tasbih 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Maka itu menempati sujud sajadah sudah. Nah, wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kulli. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Pengumuman nah baru mungkin hari kita. Ini semalam ada waktu yang bulan puasaan dahulu waktu belajar kitab Syiarus Salikin membahas tentang sembahyang sunnah harian malam Senin, Selasa, Rabu apa-apa yang siangnya apa-apa itu dikumpul dalam satu buku. Nah kayak itu juga menakib akhiratnya ada juga. Nah ini gratis saja lah kada cuma ambilnya lawan di rumah guru Ian guru Iannya. Nah di Ian Sel di pasar ambil aja situ menghendak. Jadi kada dibagi langsung, cuma mau hendak ambil di sana. Ya, ambil. Ini kada bebajar digratiskan aja nah, cuma ambil di sana. Kalau Bang Pian selalu hendak mengambil kitab Nashul Ibad ya kalau di situ selalu ambil aja nih. Itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.